Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDIY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Otomatis, coba ibu lihat, kalau orang Cina modalnya dari mana? Datang aja dari negeri sana aja, pakai sampan di ke Pulau Bangka Belitung lah, ke Kalimantan lah nyangsang, merantau lah ke Jakarta, jual ini, jual itu, dagang ini, dagang itu. Kok sekarang punya bank? Kok sekarang punya perusahaan besar? Karena dia tidak di depan matanya tuh modal. Kalau Indonesia kan enggak modal, apa-apa modal. Janganlah, otak nomor satu, kreatif. Ibu lihat RDI sekarang. Dulu zamannya Pak Kiai Yusuf Mansur datang, zamannya Olga Saputra, Chen Kelvin, zamannya Titi Kamal, zamannya itu, zaman dia baru datang. Kita masih biasa, Bu. Tapi yang dipakai nomor satu nih, Bu. Apa tuh Pak Haji? Syukur, banyak-banyak bersyukur. Kalau Ibu kan enggak. Waduh, kalau nggak ada modal gimana nih? Atau gimana? Nggak bisa. Nggak boleh. Jadi modal bisa gak ditaruh nomor 100. Malah kalau bisa nomor 1000. Saya setuju itu. Terus apa lagi? Ya itu Pak Haji, akhirnya kan hubungannya dengan suami kan gini, kenapa saya ingin mandiri. Kan pada nantinya itu saya ingin lepas dari suami, karena suami saya dari dulu itu maksiat terus gitu Pak Haji. Maksiat terus. Maksiat. Ya. Ibu bersyukur punya suami yang hobinya maksiat. Bersyukur sih Pak Haji. Iya. Itu kan yang nanti ibu masuk surga tanpa hisab. Karena ibu udah disiksa sama suami di dunia. Daripada ibu di manja-manja suaminya, rajin ibadah, bla bla bla, siksa kubur, Bu. Udah mendingan cari yang maksiat. Kenapa? Kan jadi kita tersiksa di dunia. Nanti ibu masuk surga. Makanya ibu mesti ngomong sama suami. Suamiku, terima kasih ya dengan kamu maksiat menghantarkan aku ke surga. Balasannya nanti di surga, aku jemput kamu di neraka. Begitu. Tapi Pak Haji, saya nggak mau nanti di akhirat juga saya ketemu lagi sama dia. Oh nggak mau? Nggak mau. Ya nanti ibu minta sama Allah, Bu. Nanti kalau ibu di surga nggak akan ketemu dia. Ini kan Haji Marco juga nggak mau ketemu bidadari Maryam. Tapi kan Maryam ngamuk kemarin. Nggak bisa Papa. Loh Pak Haji, kan kalau kita nggak cerai kan tetap aja kita di sana ketemu lagi. Nggak akan ketemu, Bu. Ibu akan ketemu raja yang luar biasa, yang ganteng, yang sayang, yang perhatian. Nggak akan ketemu. Saya sabdain nggak akan ketemu. Oke, Pak Haji. Gitu. Siap. Jadi ini masalah suami off lah ya Pak Haji. Ya. Oke. Jadi gini Pak Haji. Ini kan nikah ibu dulu ketemu di mana sehingga kepincut sama suami tercinta? itu Pak Haji lah, namanya jodoh. Apa ibu ketipu? Apa ibu tertipu atau ibu ditipu? Iya Pak, ketipu Gubrak. Tertipu. gitu Pak. Karena rajin sholat. Ya. Kelihatannya Pak Haji, ternyata di luar ya gitu ya. Oke lah Pak Haji itu ya itu. Jadi ini kan saya lagi nunggu launching nih Pak Haji, skincare saya, Bismillah gitu Pak Haji. Nah supaya maju ini Bu, Pak Haji ke depannya. sebenarnya tuh dengan ibu niat tadi, ya. Saya mau buka usaha sendiri, saya nggak mau ngandelin dari suami. Saya mau punya usaha sendiri karena saya kalau udah besar mau pisah sama suami bahasanya. Iya betul. Nah itu nggak boleh, itu kedengeran sama setan. Akhirnya setan ngojok-ngojokin. Sampai kapanpun nggak akan ibu sukses. Kenapa? Karena godaan setan nomor 1 ekonomi, nomor 2 rumah tangga. Bisa gak ibu kayak gitu? Jangan diniatin. Tapi ibu jalanin aja, berbuat. Gitu, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau ibu kan enggak, mikir, komen, ngeluh. Sehingga setan denger tuh.
Hati kecil ibu, wah dia pengen mandiri. Setelah mandiri dia pengen pisah sama suaminya. Wah dia pengen ini. Digerecokin lah sama setan. Janganlah. Udah, ibu mulai hari ini niat ibu apapun tidak boleh terbersit. Apalagi ibu ngomong-ngomong sama sahabat dekatnya. Karena pada saat ibu curhat, setan tuh ada di pihak ketiga ya. Didengerin aja. Oh iya. Gue tahu karena dia curhat. Nggak boleh Bu. Saya kalau punya hajat kan ditanya, Pak Haji ada apaan sih? Kok neraktir tim kru makan-makan terus? Hari Senin kita makan-makan. Di rumah makan Medan Baru. Itu bukan rumah makan sembarangan Bu. Yang makan nggak ada yang jalan kaki. Betul? Semuanya pakai mobil mewah. Namanya rumah makan Medan Baru. Es krim Ragusa. Itu yang makan orang bule semua. Nggak ada kayak kita-kita ini nggak ada. Jarang lah. Bakmi Gang Kelinci. Saya ajak makan soto bonin. Besoknya lagi saya ajak makan lagi di Kopi Kelotok. Punyanya Ibu Negara. Istrinya Prabowo. Mantan istri Bapak Bu Titi. Kopi Kelotok. Bogor ya Pak Haji? Ya Bogor Puncak. Oh iya Pak. Kita ajak makan di situ. Kemarin kita majak lagi di Gumati. Lain kali Orang pada nanya. Lain kali ngajak saya Pak. Mau. Ajak. Mau Catat nomor dong. teleponnya. Iyalah. Pasti saya bawa. Saya ajak. Nah. Jadi Tamu-tamu nanya. Bahkan banyak yang japri. Pak Haji hajatnya apa sih? Iya. Bahkan istri saya nanya. Papa ngajak makan Pak Om Regi, Pak Nur semua 3 hari berturut-turut. Emang hajatnya apa Papa? Iya. Enggak saya kasih tahu. Padahal istri saya. Ngapain saya kasih tahu? Hati aja. Hah? dalam hati aja. Besok ibu saya gendong. Ngapain saya ajak? Apalagi kita satu liting. Yang boleh gendong yang seliting. Ini nggak seliting, nggak boleh gendong. Ini nggak boleh karena nggak seliting, nggak seliting, nggak seliting. Yang seliting saya doang. Saya lahir tahun 70. Lahir tahun 67. 70. Kameramen. Gua koper loh. Tahun berapa? Tahun berapa? 68. 70. 69. 67. 68 kameramen. 68 kameramen. Nggak mungkin. Kameramen berapa? Hah? Masih muda itu. Hah? 88. 88 kameramen. Belakang kameramen. Hah? 69. Jadi saya yang berhak gendong ibu. Makanya saya Aci ketemu ibu cantik. Ala lo gue bejekin aja ya. 68 lo. Masa saingan sama komandan nih. Usia Pak Haji saya. Usia Pak Haji. Seleting. Ya, maksud saya gini Bu. Ibu harus yakin. Ibu harus yakin. Bahwa ini proses. Ini jalannya. Tenang aja. Dan ibu pasti dikabulin sama Allah. Apalagi ibu udah datang ke RDAY. Wasilanya anak-anak yatimnya the best. Kurung, umroh, sama yatim tahajud. Haji Marco Bu, saya paksa selama 7 bulan untuk hajatnya yang ekstrim. Dia mau jual penggilingan padi yang udah 17 tahun gak laku. Paksain selama 7 bulan praktekin ilmu RDAY. Alhamdulillah Bu, pas 7 bulan dia protes ke saya. Pak Haji, saya udah 7 bulan, mana hasilnya kok belum terkabul. Haji Marco seneng-seneng liburan ke luar negeri. Alhamdulillah dia liburan keliling Eropa, baru seminggu di sana hajatnya terkabul satu-satu. Nah mau saya, bisa gak ibu jangan mikirin skincare, jangan mikirin aibnya suami, tapi ibu tugasnya satu, seneng-seneng. Seneng-seneng, gembira. Boleh gak saya gembira jalan-jalan sama Pak Haji? Boleh, masa gak boleh? Boleh gak saya makan-makan? Boleh. Boleh gak boleh? Bu, sekarang ibu dibikin sedih, udah seizin Allah belum? Udah, berarti
Ibu tinggal dibalikin, di recovery dengan bersenang-senang. Paling lama 7 hari hajatnya langsung dikabulin sama Allah. Amin, Paling amin, lama Mas. 7 hari. Amin. Tapi baru senang-senang dulu. Dan nggak boleh curhat ya Pak. Gak boleh curhat, karena kalau ibu curhat, setan dengerin. Setan langsung bikin kekuatan. Break, 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 break. Break, 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 kata setan pakai HT ya. Emang setan pakai HT? Oh gitu. Nggak boleh nangis, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh nangis. Nggak boleh. Buat apa nangis? Tidak mendatangkan terkabul. Tapi kalau ibu senang, senyum, mana senyumnya? Nah, bikin saya ngaceng. Senyum, senyum. Mana senyumnya? Ya, gitu. Nggak boleh nangis sama sekali. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh sedih ya, Pak. Kan ada kata-kata di RDAE. Hati senang, Rezeki datang, hati sedih. rezekinya pergi. Tuh. Oh, gitu ya, Pak. Ibu harus senang, harus gembira, harus ceria. Harus. Mbak Nadia waktu datang ke RDAY kartu kreditnya 17. Iya. Mukanya mewek, lama terkabul. Saya bilang, tidak bisa Mbak. Mbaknya harus senang. Lunas kartu kredit 17. Datang lagi kartu pinjolnya 40. Istrinya, suaminya 60. Senang-senang, sekarang lunas. Nah hari ini dia saya mau bikin senang. Karena hajatnya di depan mata. Nah ibu juga harus senang. Gitu. Bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Bisa gak senang? Jangan ingat si bangsat. Tahu gak si bangsat? Suami. Jangan ingat si bangsat. Bisa? Nah, jangan ingat kejelekannya, kelakuannya, jangan. Tapi ibu senang-senang, gembira, ceria. Saya kasih waktu paling lama 7 hari hajat ibu terkabul. Ibu mau cair 10 miliar, boleh. Amin. Masyaallah. Ada lagi? Ada lagi gak? Ada lagi gak? Mbaknya tinggalnya di Bekasi apa di Jakarta? Saya di Bekasi Pak. Oh iya. Dulu teman kuliah di Jakarta. Dulu Dulu tahun ini iya ini. kuliah di mana? Di Universitas Islam Jakarta di daerah Rawamangun. Universitas Islam Jakarta. UNJ. 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 Iya, Oh iya. Ramangun. Depannya lapangan golep. betul Pak. Karena muka lo kayak golep. Pak Haji, tapi Jadi rumah jurusan apa? Hukum Pak. Ini? Sama Oke. D3 S1. S1. Oh iya. Di Ramangun tuh ada asinan Kamboja. Iya benar. Enak. Ya kalau dulu pulang kuliah suka mampir. Situ ya. Nanti kita makan lagi ya. Iya Pak insyaallah. Rumah makan pagi sore. Iya. Ramangun enak Sama ya. sekalian main golf di Pak. Main golf. Maaf Pak suka bercanda. Ya terus? Pak Haji tapi rumah mau tetap saya jual gimana? Apa? Rumah mau tetap saya jual gimana? Untuk apa rumahnya dijual? Nggak keurus gitu Pak Haji, saya tinggal. Emang mbaknya apa? Kok ditinggal? Maksudnya rumahnya di Semarang itu di Ungaran, saya kan di Jogja. Jadi rusak kalau nggak ditinggalin kan Pak Haji, mending saya jual aja, mungkin saya nanti. Kalau dijual aku berapa? Saya tawarkan 1 gitu. 1 miliar. Kan tadi udah saya sabdain cair 10 miliar. Buat apa di 1 miliar? Kan nanti bisa buat anak, tinggal direnovasi, bisa nanti buat penginapan di sana. Amin. Bisa buat penginapan. Iya Pak Haji. Begitu. Udah jangan dijual, saya nggak setuju. Iya Pak Haji. Baik. Orang yang suka jual-jual aset, orang yang nggak pernah bersyukur. Udah jangan dijual. Diperbaikin. Nah nanti buat apa diperbaikin buat penginapan. Ibu nanti bisa online penginapan. Yang harian gitu. Baik, Nanti Pak kan cair saya sabdain 10 miliar. Amin. Ada lagi? Ada Pak Haji, itu kan saya punya resto. Terus Di mana restorannya? Di Tawangmangu. Di Tawangmangu. Iya, itu kan saya tutup juga karena saya nggak
maksudnya nggak mampu bolak-balik tenaga saya gitu Pak Haji. Jadi saya kan fokus skincare saya dulu. Itu sekarang saya tutup dulu Pak Haji restonya. Itu maksudnya ke depan tuh gimana ya Pak Haji bagusnya? Rame lagi, bagus lagi, maju lagi, franchise lagi. Orang tinggal report ke ibu. Begitu. Baik Pak Haji. Jadi nanti ibu bisa sebulan sekali nengokin. Nah, ibu nanti target sama si kepala itunya. Chefnya. Ya, kamu saya target ya. Nah, kita bagi hasil ya. Nah, nanti kamu saya bagi untung ya. Gitu, nanti dia serius. Iya, baik. Manjur, Bu. Amin. Oke? Amin. Terus Oke, apa lagi? Pak Haji. Anak saya. Anak saya kan saya lihat itu ikut down gitu Pak Haji. Downnya kenapa? Karena bapaknya seperti itu. Jadi mentalnya juga kena Pak Haji. Terus dia ngelihat sayanya juga. Jadi saya memang harus kelihatan harus tough gitu di depan anak Ibu saya. nanti suwuk pakai alat kelamin ibu suwuk. Hah? Disuwuk, diremes alat kelamin ibu, disentuh ke kulitnya. Anak tidak saya. mentalnya tidak jatuh. Maju, sukses, hati kecilnya tidak sedih. Iya Pak Haji. Begitu. Tenang aja, Bu. Tenang Jodoh- aja. Iya Pak Haji. Disuwuk. Oh disuwuk. Ibu remes alat kelamin Setiap ibu, disentuh ke kulitnya ke dia. Kalau kulitnya. dia lagi, misalkan dia lagi tidur, kita bangunin. Nak, bangun nak. Oh gitu. Mama lagi masak nasi goreng, kamu mau gak? Padahal kita bisa remes alat kelamin kita. Gitu. Oke. Harus kita bangun mentalnya, yakinin, tenang aja. Iya, Yang Pak. bisa ngebangun ibu karena ibu yang lahirin. Iya Pak. Gitu, biarin aja. Iya. Terus apa lagi? Iya itu skincare apa itu. Udah Pak Haji. Pokoknya pesan saya cuma satu. Ibu harus gembira dan senang-senang. Gimana tuh? Bisa gak nih biar cair 10 miliar dalam waktu 7 hari? Ibu selama 7 hari harus senang-senang. Kalau misalkan hari 2 hari nggak senang, ulangi lagi dari nol. Pokoknya harus senang selama 7 hari berturut-turut. Gimana? Apa ibu mesti tinggal di sini, di Bekasi, atau ibu mesti tinggal di Bogor, atau ibu mesti tinggal di Jogja, balik lagi, tapi mesti senang-senang. Saya maunya senang-senang, gembira, ceria. Soalnya kalau ibu senang, rezeki. Datang. Tapi kalau ibu sedih, rezeki. Pergi. Gimana nih biar ibu senang nih? Caranya gimana nih biar ibu senang? Biar ibu gembira. Atau ini bisa kerjasama sama temennya, memotivasi biar dia senang. Kalau saya kan jadinya gampang, Apa? gampang emosi kali juga ya. Ya. Gampang marah ya Pak Haji. Iya. Kertasnya mana sifat 18? Bisa gak tuh dihilangin? Dari 18 yang masih nempel di ibu yang mana kalau boleh tahu? Coba dari 18. Dari 18. Dendam, terus sedih, gelisah. Ada berapa? Coba. 1 gelisah, 1 4 sedih, dendam 15. Saya agak ketus juga Pak Haji saya. Aduh. Ketus saya judes katanya orang. Galak gitu. Ibu. Iya. Ya Allah. Galak Kenapa nggak sih? Saya ibu cocotnya pedes bu kalau ngomong? Kenapa? Saya jutek kayak gini loh Pak Haji. Saya mungkin orang menilai saya jutek, judes. Tapi menurut saya enggak ya Pak Haji. Maksud saya mungkin cara bicara saya yang tegas Ya. gitu. Menurut saya sih saya tegas gitu. Tapi mungkin orang yang nggak memahami saya lebih kepada bahwa saya itu ketus jutek kayak gitu Pak Haji. Jadi kalau orang yang pernah ibu sebelin, ibu udah nggak mau noleh lagi dong. Orang yang pernah nyakitin ibu udah nggak mau noleh lagi dong berarti. Iya kebanyakan saya gitu. Aduh. Kebanyakan saya gitu. Saya nggak mau urusan lagi, saya nggak mau berhubungan gitu. Waduh. Gitu, Pak Haji. Kita mau ngajak ibu seneng, takutnya ibu nanti jadi takut kita. Ini Pak Haji. Oh iya satu lagi nih Pak Haji. Apa? Setelah saya kan terus down Pak Haji, down. Iya. Terus keuangan saya tuh kemarin
terpuruk gitu Pak Haji, Iya. habis uang saya pokoknya untuk. Terus saya tuh sama saudara yang dari dulu saya openin, saya iniin semua gitu Pak Haji. Iya. Saya tuh ditinggalin, nggak ada sekarang yang negor-negor saya, nggak ada saya ditinggalin saudara saya. Jadi saya tuh betul-betul sendiri Pak Haji. Iya. Nah, tapi di situ saya merasa bahwa Allah itu membuka mata saya bahwa ini loh aslinya sedulurmu, saudaramu itu selama ini tuh sama kamu tuh cuman morotin doang kayak gitu loh. Dan itu betul Pak Haji. Saya merasakan setelah saya jatuh itu saudara saya nggak ada satupun yang mau menolong saya. Iya. Nah itu malah membuka mata saya dan menurut saya malah bersyukur bahwa aslinya keluar. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan selanjutnya gitu. Dan menurut saya bahwa Satu, aslinya keluar. Kedua, Iya. jadi ibu tambah benci lagi sama tuh orang-orang. iya itu Pak Haji gimana ya? Aduh, Saya nggak kan boleh. kalau udah disakiti, kalau udah dihianati, dibohongin itu saya tuh udah lulu gue. Nggak boleh. Maksudnya Kalau saya ibu itu sifat nggak hilang, nanti ibu kena penyakit namanya kista lever. Ada tamu RDAY, kista. dia kista, jadi hatinya mengeras kayak ada cangkangnya. Ada tamu RDAY, ini pasti lagi nonton tamu RDAY. Perempuan, Iya. lahir tahun 72. Kawin sama suami yang pertama, baru anaknya umur 3 bulan, Iya. disakitin. Sehingga dia gugat cerai, sakit hati dia. Nah, terus dia ketemu lagi sama suami yang kedua, nikah. Begitu juga, sakit hati. Nah, ketemu sama suami yang ketiga, sekarang langgeng sampai hari ini masih nikah. Karena dia pasien RDAY, suami yang ketiga pasien RDAY. Anaknya satu perempuan. Sama kayak ibu juga. Sekolah dokter, sekolah hukum juga. Nah, kita bilang, legowo. Dokter udah angkat tangan, sakitnya namanya kista leper. Alhamdulillah sekarang deh sembuh total. Nah, saya nggak mau ibu sampai sakit kista lever. Kista leper tuh dari 1000 orang paling yang sakit 1, 2, 3. Nggak banyak. Saya juga baru dengar kista lever. Kista leper, ibu tanya aja sama dokter. Nama penyakitnya kista leper. Ya, hatinya ya ada kayak cangkangnya, dalamnya ada cairannya. Namanya kista leper. Itu penyebabnya dia suka inget-inget kesalahan orang. Obatnya cuma satu, potong kerbau yang 2 warna. Putih hitam. Ya, betul. Dan dia saya potongin kerbau putih hitam dan sembuh. Gitu. Tapi kan mahal kerbau 2 warna, nggak murah. Tapi taruhannya sembuh. Harganya 1 miliar dulu kita potongin. Amin. Amin Pak Haji. Yang motong saya. Iya. Dia nggak bayar, yang bayar saya. Baru saya Pak Haji. Iya, karena kan kita bilang, Mbak pasti sembuh. Jaminannya apa? Ini kerbau harganya 1 miliar. Saya potongin, kamu pasti sembuh. Saya potong, sembuh. Alhamdulillah. Kata suaminya, makasih ya Pak Haji, makasih. Nggak apa-apa. Kista bukannya di payudara, di leher, di Iya, gitu Pak Haji. Iya. Itu di liver. ya kalau kista di payudara, jengkel sama suami. Ah itu saya. Iya. Itu saya ada penyakitnya itu. Ada kista Ada. payudara. Iya Pak Haji. Aduh. Hilangin Bu, Iya. hilangin. Nggak boleh, jangan. Obatnya cuma itu doang kok. Ibu melupakan sifatnya dia, masa lalunya dia. Nanti bonusnya ibu umur panjang sampai 100 tahun. Amin. Gitu. Ada lagi? Obatnya bahagia gitu ya Pak Haji. Bahagia, Bahagia. senang aja, ceria. Masalah. Makanya saya minta waktu ibu 7 hari ceria. Biar cair 10 miliar. Amin. Saya mau ibu bahagia. Nggak usah lama-lama, 7 hari deh paling lama. 7 hari saya jalan-jalan terus ya Pak Haji. Iya, jalan-jalan, seneng. Iya Pak Haji. Ibu nanti video call sama saya, Pak Haji nih, saya lagi ada di Malioboro. Oh ya udah. Iya. Pak Haji, saya lagi makan di Yuk Jum. Gudeg Yuk Jum. Oh ya, oke. Nah, baru terus laporan. Temuan yuk.
Nah, Pak Haji ketemuan yuk. katanya. Pak Haji ketemuan yuk. Oh, mau. Sama wanita cantik masa nggak mau? Pasti mau lah Pak Haji lah. Namanya Haji Embe. Namanya Haji Embe. Jadi ini nggak boleh ada semua ya? Nggak boleh. Karena saya lihat mbaknya udah di depan mata 10 miliar. Kalau orang masih jauh mbaknya depan mata. Masya Allah. Bisa? Bisa Pak Haji. Ada lagi? Tekad semangat saya Pak Haji. Ada lagi? Hmm? Nanti kalau itu nyusul ya Pak Haji boleh. Hmm? Nyusul lah ini. Kalau udah ketemu Pak Haji malah hilang semua. Iya, mbaknya tuh di depan mata mbak 10 miliar di depan mata. Kalau orang mah masih jauh mbak, jauh. Masih bertahun-tahun. Kalau mbaknya udah di depan mata, kok Pak Haji tahu? Kan udah kelihatan kan. Udah kelihatan, tinggal mbaknya bisa gak bikin gembira. Haji Marco setelah gembira berapa hari tuh penggilingannya yang 17 tahun laku terjual? Seminggu. Minggu Pak Haji. Makanya ibu tadi saya sabdain seminggu. Gembira jalan-jalan. Terkabul. Pak. Apa? Saya kalau kayak Bapak jalan-jalan ke Eropa ya gembira terus. Ya, kapan ibu mau ke Eropa? Nanti kita siapin tiketnya. Masya Allah. Sama Pak Haji. Sama saya. Ikut saya. Mau banget saya. Masya Allah. Aduh. Masya Allah. Jadi kuncinya mesti yakinnya tingkat tinggi. Jadi ibu namanya Asih Asih Menik Murwani. Nggih. Murwani ya. Murwani. Oke. Pak Haji. Pokoknya ibu paksain gimana caranya, bisa nggak bisa harus. Paksain bisa nggak bisa harus. Paksain bisa nggak bisa harus. Paksain bisa nggak bisa harus. Ibu harus seneng-seneng. Ibu harus seneng-seneng. Gimana caranya ibu harus seneng-seneng. Selama seminggu, bisa gak? Bisa Pak Haji. Harus bisa ya. Mulai hari ini kan Pak Haji langsung ini detik Iya. itu Pak Haji. Berat gak selama seminggu? Enggak Pak Haji. Kalau senang-senang ya enggak berat lah Pak Haji. Enggak ya. Enggak boleh marah gitu ya Pak Enggak Haji. boleh. Enggak boleh sedih, enggak boleh mikir, enggak punya uang, enggak boleh mikir ya Pak Enggak Haji. boleh dong. Saya nggak mau. Saya maunya ibu harus ceria. Ibu harus ceria. Amin. Ibu harus ceria. Boleh gak Pak Haji? Aku kalau mau cerita bahasanya ke mbaknya. Kan lagi mau terkabul 7 hari. Jadi nggak boleh curhat biar setannya nggak dengerin. Japrian nggak boleh juga. Kan setan nanti. Tadi aku berkesan loh sama Pak Haji. Pak Haji sampai bilang aku cair 10 miliar. Berarti modal skincare aku udah di depan mata. Nggak boleh. Walaupun mbaknya kagum sama saya, takjub sama saya karena saya udah sabdain paling lama 7 hari. Mbaknya nggak boleh curhat. Diengkin, kalau bahasa Jawanya diengken. Diengken apa ya? Hah? Ditahan, Pak. Ditahan. Ditahan. Ditahan aja. Iya, cuman mbaknya doang yang boleh tahu. Bisa, harus bisa. Bisa Pak Haji. Bisa. 7 hari paling lama Paling lama. cair 10 miliar. Karena Haji Marco juga 7 hari ya. Masya Allah. Setelah itu beruntun-runtun ya, terkabul ya. Penggilingan dulu ya. Terus. Ada lagi? Sudah Pak Haji. Ajarin. Cair centongin 10 miliar. Ajarin. Ya, banyak sebelah situ.